Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi di sini. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup spesifik nih, tapi fundamental banget buat kita bedah bareng-bareng. Jadi Anda kan udah berbagi contoh kode ya, dari lembar kerja informatika. Nah, kita mau coba selami baris demi baris. Lihat gimana sih sebuah program, kalkulator sederhana aja, bisa dibikin pakai Python. Sumbernya jelas ya, potongan dari lembar kerja informatika, materi teknik dasar Python. Terus misi kita dalam penjelajahan kode ini apa? Bukan cuma lihat kodenya aja sih, tapi lebih ke ngupas logikanya, paham peran tiap bagian, dan kenalan sama konsep dasar Python apa aja yang jalan di baliknya. Anggap aja ini kayak kesempatan lihat gimana instruksi-instruksi simple, kayak Lego gitu, bisa disusun jadi alat yang berguna dan interaktif. Kalkulator ini fungsinya ya standar lah, bisa nambah, ngurang, ngali, sama bagi dua angka yang Anda masukin. Oke deh, siap bongkar mesin kecil ini bareng-bareng? Yuk kita mulai aja. Langsung ya kita lihat baris paling awal yang muncul pas programnya jalan. Print tanda seru, program kalkulator sederhana. Kelihatannya sepele ya, cuma hiasan gitu. Tapi ini sentuhan pertama buat interaksi loh. Fungsinya jelas, ngasih judul atau sapaan pembuka. Ini ya bagian kecil dari bikin user experience yang enak lah, ngasih tahu kita lagi janganin program apa. Betul, poin bagus itu. Detil kecil kayak judul gitu emang ngebangun kesan pertama. Nah, abis ada sapaan visual itu, programnya langsung nih ke tugas intinya. Minta data dari Anda. Coba perhatiin dua baris berikutnya. Angka 1 sama dengan float, input masukkan angka pertama. Sama angka 2 sama dengan float, input masukkan angka kedua. Di sini nih, ada beberapa konsep penting yang kerja barengan. Kita coba pecah ya. Pertama, ada fungsi input ini. Ini kayak gerbang komunikasi utama dari program ke Anda. Pas kaitan ngejalanin input ini, programnya itu bakal diam dulu sebentar. Nampilin teks yang ada di dalam kurung. Misalnya, masukkan angka pertama. Itu sebagai petunjuk, gitu kan? Terus dia nunggu Anda ngetik sesuatu di keyboard, terus tekan enter. Nah, apapun yang Anda ketik, itu bakal diambil sama program buat diproses lagi. Ini mekanisme dasar input-output I/O lah istilahnya. Oh, jadi programnya beneran dengerin kita di titik itu tuh ya? Menarik, menarik. Terus itu ada float yang membungkuk inputnya. Kenapa gitu? Kenapa nggak langsung aja angka 1 sama dengan input gitu? Apa bedanya? Nah, itu pertanyaan kritis banget. Jadi gini, fungsi input itu sendiri, standarnya di Python 3 ya, selalu ngembaliin apa yang Anda ketik itu sebagai eh, teks atau string istilahnya dalam pemrograman. Jadi, meskipun Anda ngetik angka, misalnya 123, input itu ngasihnya ke program sebagai teks 123, bukan nilai angka 123. Nah, kan nggak bisa tuh kita ngelakuin operasi matematika, tambah-tambahan, kali-kalian, ke teks 123, ya kan? Butuhnya angka beneran. Disinilah float main perannya. Float itu fungsi bawaan Python buat konversi tipe data. Dia nyoba ngubah input teks tadi jadi angka desimal. Istilah teknisnya floating point number. Oke, kenapa pakainya float? Kenapa nggak misalnya int gitu, integer? Pilihan float di sini itu strategis banget buat kalkulator. Float itu bikin Anda bisa masukin angka yang ada koma-komanya, kayak 3.14 atau 0,5 gitu. Kalau kita pakainya int, programnya cuma bisa nerima bilangan bulat, ya 1, 2, 100 gitu. Malah error nanti kalau Anda masukin angka kayak 9.8. Jadi pakai float itu masih fleksibilitas yang jauh lebih gede lah. Kan kalkulator sering banget perlu ngitung angka pecahan, ya kan? Ini contoh gimana milih tipe data yang pas itu ngaruh banget ke kemampuan programnya. Ya programnya nggak bakal bisa ngitung beneran ya, wong ngelihatnya cuma teks biasa. Sip, sip. Oke, setelah program berhasil nih dapat 2 angka, udah dalam format float pula, terus ngapain lagi dia? Langkah berikutnya, programnya nawarin pilihan, kayak menu di warung makan gitu. Dia nampilin daftar operasinya pakai print lagi kan? Print, pilih operasi. Print 1, penjumlahan, plus. Print 2, pengurangan, minus. Print 3, perkalian, bintang. Print 4, pembagian, garis miring. Ini jelas banget ya, ngasih tahu opsinya apa aja sama kodenya buat milih. Nah, terus ada baris interaktif lagi nih. Pilihan sama dengan input masukkan pilihan 1, 2, 3, 4. Sama kayak pas masukin angka tadi, programnya diam lagi nih nunggu input dari Anda. Kali ini dia ngarepnya Anda ngetik 1, 2, 3 atau 4 buat nentuin mau diapain tuh angka 1 sama angka 2 yang tadi udah dikasih. Tepat sekali. Dan disinilah kita nyampe ke, jantung logikanya si program ini. Pengambilan keputusannya. Setelah Anda masukin pilihan operasi,
program kan perlu nentuin ya, mesti ngapain nih sesuai pilihan itu. Nah, buat ini, dia pakai struktur kontrol alur yang umum banget. If, elif, else. Bayangin aja, ini kayak pos pemeriksaan berantai gitu. Programnya nanya ke dirinya sendiri, satu-satu. Pertama, dia cek kondisi di if. If pilihan sama dengan 1. Perhatiin deh, itu pakai 2 tanda sama dengan ya, double equal. Oh iya, double equal ya, bukan equal. Kenapa tuh? Nah, itu beda. If itu operator perbandingan. Dia nanya, apakah nilai variabel pilihan itu sama dengan teks 1? Pakai teks 1 ya, ingat input form kan ngasihnya teks. Kalau jawabannya iya, Anda emang ngetik 1, baru deh kode yang menjorok di bawah if ini dieksekusi. Hasil sama dengan angka 1 plus angka 2, penjumlahan. Hasilnya disimpan di variabel hasil. Udah gitu, dia bakal lompatin sisa blok elif sama else di bawahnya. Selesai bagian itu. Tapi kalau kondisi pertama tadi, if pilihan sama dengan 1, nggak cocok alias Anda nggak masukin 1, programnya nggak nyerah gitu aja. Dia pindah ke pemeriksaan berikutnya. Elif, pilihan sama dengan 2. Elif ini singkatan dari else if. Artinya, kalau tadi salah, coba cek yang ini. Kalau pilihan sama dengan 2, ya blok di bawahnya jalan. Hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2, pengurangan. Kalau ini juga salah, lanjut lagi ke elif pilihan sama dengan 3, buat perkalian. Terus ke elif pilihan sama dengan 4, buat pembagian. Struktur ini jalannya urut. Begitu satu kondisi if atau elif ketemu benar dan kodenya dijalanin, sisa rantai elif sama else di bawahnya tuh bakal diabaikan semua. Jadi pasti cuma satu operasi aja yang jalan. Terus kalau kita masukinnya aneh, misal 5 gitu, atau malah huruf A. Nah, itu gunanya blok else. Di paling bawah. Else ini kayak jaring pengaman lah, atau pilihan default. Dia cuma bakal jalan kalau nggak ada satupun kondisi if atau elif di atasnya yang benar. Kalau kasusnya gitu, blok else ini jalanin print pilihan tidak valid. Jadi ngasih tahu Anda inputnya nggak dikenal. Ini penting buat ngasih feedback yang jelas, biar programnya nggak error diam-diam atau aneh gitu. Wah, struktur if, elif, else ini bener-bener kayak penjaga gerbang ya. Ngatur alur program tergantung kunci, yaitu input pilihan kita. Efisien juga ya, karena cuma satu jalur yang diambil. Tapi nih, pas saya liatin lagi, di bagian elif pilihan sama dengan 4. Yang buat pembagian, kayak ada yang beda di dalamnya. Habis ngecek pilihannya 4, kok ada pengecekan lagi. If angka 2 sama dengan 0. Kenapa ya? Kok pembagian doang yang ada cek-cek lagi di dalamnya? Emang spesial gitu pembagian? Pertanyaan jeli banget. Dan iya, pembagian itu emang punya keistimewaan yang mesti ditangani khusus. Ini nyangkut konsep dasar banget. Di matematika, sama di komputasi juga. Pembagian dengan 0. Secara matematika kan nggak bisa ya, kita bagi angka sama 0. Nggak ke definisi hasilnya. Nah, di pemrograman, kalau kita nekat nyoba bagi pakai 0, hampir pasti hasilnya runtime error. Programnya jalan, terus tiba-tiba error, berhenti paksa, alias crash. Kan nggak mau ya, kalkulator kita tiba-tiba mati cuma gara-gara sengaja atau nggak pengguna nyoba bagi pakai 0. Disinilah kode if angka 2 sama dengan 0 itu berperang. Operator tidak sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Jadi baris itu nanya, apakah nilai angka 2, si pembagi ini, tidak sama dengan 0? Kalau angka 2 emang bukan 0, ya misal 5 atau min 2 atau 0,1, kondisinya kan benar tuh. Nah, program aman lanjut ngejalanin pembagian. Hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Hasilnya disimpan, nanti dicetak. Nah, kalau ternyata angka 2-nya itu 0, kondisi if angka 2 sama dengan 0, tadi jadi salah dong. Program nggak bakal ngejalanin pembagiannya. Sebaliknya, dia lihat ada else nggak yang nyambung sama if tadi. Dan ada kan blok else yang ada di dalam elif pilihan sama dengan 4. Ini yang bakal jalan. Dia ngejalanin print, error tidak bisa dibagi dengan 0. Ini contoh penanganan error yang terkontrol. Bukannya nge-crash. Programnya deteksi potensi masalah, cegah, terus kasih pesan yang jelas ke pengguna. Wow, jadi pengecekan itu langkah preventif yang penting banget ya. Bukan cuma soal hitungan, tapi bikin programnya jadi tangguh gitu ya, robust. Tepat sekali. Ini nyambung ke prinsip pemrograman yang lebih luas. Namanya defensive programming. Pemrograman defensif. Idenya itu, kita nulis kode, nggak cuma buat skenario normal,
tapi juga udah mikirin dan antisipasi kemungkinan input salah, kondisi aneh, atau edge cases, situasi jarang tapi mungkin, kayak bagi nol ini. Penanganan error yang bagus kayak gini tuh ciri khas software yang berkualitas. Dan perhatiin juga pesannya. Error tidak bisa dibagi dengan nol. Jelas, langsung ke intinya. Ini bagian penting dari UX juga. Jauh lebih enak daripada program diam aja terus mati. Jadi defensive programming itu kayak kita bangun benteng gitu ya di sekitar logika utama buat ngelindungi dari data aneh atau situasi bahaya. Konsep bagus nih. Saya juga lihat nih kiap operasi yang berhasil, entah itu tambah, kurang, kali, atau bagi yang valid, ujung-ujungnya ada baris print hasil sama dengan hasil. Kelihatannya simple dan diulang-ulang ya, tapi tanpa ini kan ya percuma aja semua proses tadi buat pengguna kan? Nah, iya. Anda nangkep esensi outputnya dengan baik. Baris perintan hasil sama dengan hasil ini emang kelihatannya sepede, tapi ini penutup siklus interaksinya. Program udah nerima input, angka 1, angka 2 pilihan, udah diproses pakai logika if, else, else, dan udah ada antisipasi error, cek bagi nol. Nah, sekarang saatnya ngasih hasilnya balik ke Anda. Kalau nggak ada langkah output ini, semua hitungan di balik layar ya tetap aja keumpat. Print ini caranya program ngomong balik ke pengguna, nunjukin jawaban yang dicari. Coba kita rangkum lagi ya, elemen-elemen kunci yang udah kita bedah dari kode simpel ini. Kita udah lihat, 1. Input pengguna. Gimana program minta dan terima data pakai input. 2. Konversi tipe data. Pentingnya ngubah teks jadi angka, float, biar bisa dihitung, dan kenapa float dipilih buat desimal. Tadi juga kesebut dikit soal string versus number. Iya penting banget itu konversi. 3. Output informasi. Caranya, program nampilin info balik, bisa judul, menu, pesan error, sampai hasil akhir pakai printing. 4. Logika kondisional. Gimana if, elif, else, bikin program bisa milih jalur berdasarkan input, pilihan operasi. 5. Penanganan error dasar. Contoh nyata, defensive programming pas ngecek bagi nol. Ini nyentuh soal edge case. Yang menarik direnungin tuh, gimana komponen-komponen dasar ini, input, output, konversi, logika, aritmatika, sedikit error handling, kalau dirangkai benar, bisa jadi aplikasi interaktif yang fungsi. Kalkulator ini mungkin fiturnya simple, tapi udah nunjukin fondasi dari banyak program yang jauh lebih rumit. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi nyimak? Ya setelah kita bedah kode kalkulator ini bareng-bareng, semoga Anda jadi lebih kebayang ya gimana sih cara kerja program komputer. Bahkan buat tugas yang kelihatan simple, ada langkah-langkah logisnya. Instruksi jalan urut, ada percabangan pas milih kondisi, if, elif, else, ada interaksi dua arah sama kita, input-output, terus ada upaya antisipasi masalah error handling. Anda sekarang lihat gimana konsep inti Python, variabel, tipe data, input-output, operator, struktur kontrol, itu berperan bikin sesuatu yang nyata dan bisa dipakai. Ilustrasi baguslah soal kekuatan blok bangunan dasar pemrograman. Oke, sebelum kita akhiri nih penjelajahan kode ini, kita simpulkan lagi yuk beberapa poin kunci yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, Anda sekarang punya gambaran jelas soal alur kerja dan logika di balik kalkulator Python sederhana ini. Kedua, Anda paham kenapa float itu penting buat nangani input angka biar bisa nerima desimal dan pentingnya konversi tipe data. Ketiga, Anda lihat fungsi vital if, elif, else sebagai tulang punggung pengambilan keputusan di program ini. Keempat, Anda jadi menghargai pentingnya penanganan error proaktif kayak cek bagi nol sebagai bagian dari defensive programming biar program lebih andal dan enak dipakai. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, mungkin buat dieksplorasi lagi nanti. Coba pikirin ini. Kode yang kita bedah ini kan fondasi yang solid ya, tapi jelas bisa dikembangin lagi dong. Gimana kalau Anda pengen bikin lebih canggih? Misalnya, nambahin operasi lain. Mungkin pangkat, pakai operator di Python, atau akar kuadrat. Nah, ini mungkin perlu impor modul math. Gimana tuh ngubah logika if, elif, else-nya, biar bisa nampung pilihan baru? Atau tantangan lain nih, kalkulator ini kan sekali pakai. Habis ngitung sekali, programnya selesai. Gimana caranya biar bisa ngitung berantai? Jadi hasil 5 plus 3, yaitu 8, bisa langsung dipakai buat hitungan berikutnya. Misal 8 bagi 2. Wah, ini mungkin perlu pakai loop, perulangan, biar programnya nggak langsung berhenti. Wah, menarik tuh idenya. Iya kan? Atau soal error handling,
Kalau mau lebih canggih dari sekedar cek bagi nol, mungkin Anda bisa lihat struktur try except di Python. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang sih, tapi semoga bisa mancing rasa ingin tahu Anda buat terus belajar dan main-main sama kode. Oke deh, terima kasih banyak ya. Anda sudah meluangkan waktu bareng kita buat menjelami kode kalkulator Python ini. Semoga penjelajahan ini ngasih Anda wawasan baru dan bikin konsep pemrograman jadi terasa lebih hidup, nggak abstrak-abstrak banget. Ingat, paham contoh kecil kayak gini tuh langkah awal yang bagus banget kalau Anda tertarik mau terus belajar lebih dalam soal Python, pemrograman, atau ya teknologi secara umum lah. Sampai ketemu di penjelajahan kita berikutnya.